Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, menyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Mbak Tiara, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Luar biasa Pak Ustadz. Seperti biasa kita akan ngobrol tema yang menarik ya Pak Ustadz dan semoga juga bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Seperti di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan kemenangan di bulan Muharram. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah dan berselawat pada Rasulullah. Semoga kita semua menjadi umat yang istiqamah di jalan Allah yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang kemenangan di bulan Muharram. Bulan Muharram itu sendiri termasuk bulan yang istimewa karena masuk dalam deretan Ashhurul Hurum. Di surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Tercatat dalam kitab Allah masa penciptaan langit dan bumi, dan dari 12 itu ada 4 yang istimewa. 4 bulan atau disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah setelah Syawal, Dzulhijjah bulan kemarin, dan insya Allah hari ini kita masuk bulan Muharram dan kemudian bulan Rajab. Jadi 4 deretan bulan istimewa. Lalu ada istimewa di bulan Muharram itu ada apa saja kok sampai diistimewakan itu? Dalam catatan sejarah, para nabi dan rasul banyak diberikan kesuksesan atau kemenangan oleh Allah itu di bulan Muharram. Walaupun yang namanya sejarah biasanya ada perbedaan pendapat, apakah benar itu di bulan Muharram atau kalau saya memang benar di bulan Muharram di tanggal berapa. Itu perbedaan pendapat seperti itu sudah biasa. Tetapi yang kita pilih adalah pendapat yang masyhur atau yang lebih banyak dipakai oleh para ahli sejarah, bahwa banyak kemenangan yang dikaruniakan Allah pada para nabi dan rasul itu terjadi di bulan Muharram. Kita ambil dari yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika beliau dikeluarkan dari sorga, kemudian diturunkan ke bumi, itu pun juga dipisah. Beliau dengan istrinya Hawa itu tidak dalam satu tempat, tapi dipisahkan oleh Allah. Tapi kemudian karena Nabiullah Adam merasa ada kesalahan sehingga dikeluarkan dari surga itu, dalam menyesali atau mentaubati kesalahannya itu dalam doa yang begitu masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah sekian tahun akhirnya dipertemukan kembali dengan istrinya yang di satu tempat yang dikenal dengan namanya Jabal Rahmah. Kalau saudara-saudara kita yang lagi haji umroh biasanya akan berziarah ke sana. Tempat dipertemukannya Nabiullah Adam dan istrinya Hawa itu terjadi di bulan Muharram, atau dalam bahasa lain diterima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam dan sang istri dengan doa Rabbana zalamna anfusana itu tadi, itu di bulan Muharram. Kemudian berlanjut Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini masa dakwahnya luar biasa lama, kurang lebih 950 tahun. Tetapi ujian dari Allah luar biasa, 950 tahun itu hanya dapat pengikut kurang lebih hanya sekitar 80 orang.
Itu pun tidak termasuk anaknya, putranya. Makanya kalau dikalkulasi dalam 10 tahun Nabi Allah Nuh itu dapat tambahan pengikut 1. Santri 1 kalau ibarat kiai. Kalau pedagang dapat pembeli 1. Kalau bahasa sekarang mungkin siapa yang sabar 10 tahun kok dapat konsumen 1. Tapi kesabaran Nabi Allah Nuh luar biasa. Tapi di puncaknya tetap Nabi Allah Nuh sebagai manusia kadang timbul sifat atau kegundahan dan lain sebagainya itu. Kemudian dalam kegundahan di puncak pembangkangannya dari kaumnya itu akhirnya turun bencana banjir yang luar biasa. Akhirnya Nabiullah Nuh dan orang yang mengikuti dan juga hewan sepasang dibawa naik ke kapal sehingga turunlah hujan yang begitu lebat luar biasa sampai menenggelamkan jazirah saat itu. Itu pun anaknya Kan'an termasuk yang membangkang dan tidak mau mengikuti ayahnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ya bunayya irkam ma'ana, wahai nak ayo masuk ke sini. Tapi kata anaknya sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, saya akan naik ke atas gunung dan gunung akan menyelamatkan saya, kata An-An. Tapi kehendak Allah semuanya ditenggelamkan oleh banjir yang berkepanjangan itu. Kemudian setelah sekian hari kapal ini berada di atas air itu, lah surutnya air itu sampai wakila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul ma' wa qudhiyal am wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumil zalimin. Itu keterangan dalam surat Hud ayat ke-44. Kapal itu mendarat selamat dengan semua penumpangnya. Itu dalam riwayat juga sama terjadi di bulan Muharram. Kemudian berlanjut ke Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim dalam kegundahan itu akhirnya dia singkat cerita merusak berhala-berhalanya Namrud dan para pengikutnya. Akhirnya Nabiullah Ibrahim dibakar. Lah kemudian ketika Nabiullah Ibrahim itu dalam kobaran api, karena api ini makhluk Allah tentu tunduk dengan Allah. Allah sampaikan ke api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Dan itu ketika api sudah padam selesai, Nabiullah Ibrahim kemudian muncul di tengah-tengah bekas kobaran api tanpa sehelai rambut pun yang terbakar. Dalam riwayat itu juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian berlanjut ke Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika Nabiullah Musa pada puncak perseteruannya dengan Fir'aun, akhirnya Fir'aun menetapkan Musa dan kaumnya harus diusir, kalau enggak dibunuh. Kemudian ketika di depan laut, di belakang tentara Fir'aun. Pilihannya ya kalau ke belakang dibunuh oleh tentara Fir'aun, ke depannya laut. Baru saat itu Nabiullah Musa mohon pada Allah supaya diberikan kekuatan. Akhirnya sebilah tongkat yang dipukulkan, kemudian itu menjadi jalan itu. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kami belah laut itu, kemudian fa anjaynakum, kami selamatkan engkau. Engkau itu yang dimaksud adalah Musa dan pengikutnya. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ayat ini ditutup wa antum tanzurun, apa engkau enggak melihat. Dan bukti sampai sekarang konon jasad Fir'aun masih utuh. Karena diberikan ayat wa antum tanzurun, dan kalian akan tetap bisa melihat atau bukti nyata dari kejadian itu. Dan dalam catatan sejarah konon ini terjadi sama pada bulan Muharram. Kemudian yang terakhir, kisah yang terakhir sebetulnya banyak karena keterbatasan waktu. Ada Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus itu dalam dakwahnya mengalami tantangan yang berat luar biasa dari keluarga dan kaumnya sendiri. Sampai akhirnya kalau bahasa kita ibarat seperti orang putus asa, dia tinggalkan kampung halamannya itu. Sampai beliau naik ke kapal, kemudian karena kapal itu penumpangnya overload, akhirnya diundi. Berkali-kali undian itu jatuh ke nama Nabiullah Yunus, akhirnya dilemparkan ke laut. Begitu dilempar di laut, dalam satu riwayat masuk ke dalam perut ikan nun namanya. Lah dalam itulah Nabiullah Yunus tidak pernah berhenti bermohon pada Allah dengan lewat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ini kalimat zikir yang dibaca oleh Nabiullah Yunus ketika berada dalam perut itu. Dan kemudian setelah sekian waktu akhirnya dimuntahkan oleh ikan itu dan Nabiullah Yunus selamat. Maka oleh para guru-guru kita, saat kita mengalami problem kesulitan yang seakan-akan sudah nggak ada solusi, maka kalimat zikir yang diajarkan untuk membaca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan kemudian sebagai penutup adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muharram dipilih oleh sahabat Umar ibnul Khattab saat beliau menjadi khalifah untuk ditetapkan sebagai awal bulan dalam sistem kalender Hijriyah. Karena sahabat Umar berpendapat hijrahnya Rasulullah ini adalah momentum titik balik kemenangan umat Islam. 13 tahun di Mekah diintimidasi, disiksa dan bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Begitu peristiwa hijrah itu umat Islam mulai menemukan titik terang, jalan kemenangan. Maka sahabat Umar menetapkan bulan Muharram sebagai awal bulan dalam sistem perhitungan kalender Hijriyah. Inilah beberapa kisah yang diberikan oleh Allah untuk memotivasi kita sebetulnya untuk terus melakukan perubahan, untuk berjuang, bahwa sesulit apapun perjuangan, bagi yang meyakini pasti akan ada kemenangan. Kalau dulu para nabi perjuangannya begitu luar biasa, berat luar biasa, tapi tetap diberikan kemenangan oleh Allah. Tapi kemenangan, kesuksesan itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Kita baca dalam sejarah itu, tapi sampai meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan hal-hal yang sangat dicintai dan lain sebagainya. Dan itulah bentuk dari pengorbanan dan perjuangan untuk meraih kesuksesan dan kemenangan. Dan banyak kisah-kisah dari para pendahulu, dari para nabi dan rasul diberikan kemenangan oleh Allah di bulan Muharram. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim ya tidak melewatkan begitu saja di bulan Muharram, karena banyak amalan istimewa yang insya Allah nanti bisa dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan kemenangan di bulan Muharram. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan beberapa kisah dari kisah Nabi ya Pak Ustadz ya, terkait dengan beberapa perjuangan dan juga kemenangan yang diperoleh di bulan Muharram. Sehingga ini diharapkan bisa menjadi motivasi atau memotivasi kita untuk kemudian berjuang gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, sebenarnya Pak Ustadz, agar kemudian kita juga bisa memperoleh kemenangan atau manfaat di bulan Muharram, apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim atau apa yang kita harus kerjakan, kita amalkan? Silahkan ya. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dan Mbak Tiara, semoga semua kita diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Muharram, yang mana bulan Muharram ini termasuk dari Ashhurul Hurum itu tadi. Dan juga ada satu fatwa atau nasihat dari seorang ulama namanya Syekh Utsman Al-Khawbawi. Beliau mengatakan ada 3 macam 10 hari yang dipilih oleh Allah menjadi hari istimewa. Yang pertama yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bulan yang lalu. Dan kemudian 10 hari pertama di bulan Muharram. Lah, lalu ada apa di bulan Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram kok sampai dipilih oleh Allah itu tadi? Yang pertama, ada amalan sunnah yang disampaikan, ini bisa kita jumpai dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sampaikan, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling istimewa, yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasanya di bulan Allah, yaitu bulan Muharram.
Ini hadis menunjukkan bahwa makna secara umum, jadi tidak spesifik di tanggal berapa. Ini di hadis ini ya. Jadi mau hari apa, mau tanggal berapa, mau berapa hari terserah. Yang penting di bulan Muharram. Kemudian yang kedua ada yang lebih spesifik, yaitu di tanggal 9 Muharram. Ini namanya hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu atau hari ke-9 bulan Muharram. Ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam riwayat yang sama, yaitu riwayat Imam Muslim. Rasulullah sampaikan begini, la in baqitu ila qabilin la asuman nattasya. La in baqitu, seandainya saya masih dikaruniai panjang umur sampai tahun depan, ila qabilin sampai tahun depan, la asumanna, maka pasti saya akan berpuasa atasi di hari yang ke-9 di bulan Muharram. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, 3 bulan, jadi bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, 3 bulan setelah beliau bersabda ini, beliau dipanggil oleh Allah. Jadi ada satu ibadah yang masih berupa cita-cita, belum dilakukan oleh Rasulullah, yaitu berpuasa di hari Tasu'a atau hari ke-9 bulan Muharram, yang belum sempat dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka para sahabat yang menyaksikan itu langsung di tahun depannya, begitu nyampe tanggal 9 Muharram, mereka berpuasa. Karena untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita Rasulullah yang belum terkabul itu tadi, yang belum sempat ditepati oleh beliau itu. Kemudian di hari yang ke-10 itu disebut dengan hari Asyura. Hari Asyura itu atau hari ke-10 di bulan Muharram. Kalau orang Jawa karena terinspirasi mungkin dari Asyura ini, Muharram itu disebutnya bulan Syuro. Kalau dalam hitungan kalender Jawa itu ada Suro, Sapar, Mulut, Ba'du Mulut, dan seterusnya. Lah Suro itu Muharram itu. Ya mungkin terambil dari kata Asyura tadi. Asyura itu hari ke-10 di bulan Muharram. Lah kemudian di hari Asyura ini kita juga sama disunahkan untuk berpuasa. Ini bisa kita jumpai dalam riwayat Muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bisyamihi. Bahwa Rasulullah itu berpuasa di hari ke-10 tanggal Muharram, bulan Muharram, dan wa amara, beliau memerintahkan bisyamihi untuk melaksanakan puasa di hari Asyura itu. Dan asbabul wurudnya atau sebab awal puasa Asyura ini, puasa Asyura itu dulu adalah puasa yang pertama kali dilaksanakan oleh umat Islam sebelum diperintahkannya puasa Ramadan. Jadi sebelum ada puasa Ramadan, umat Islam itu sudah berpuasa Asyura. Yaitu ketika Rasulullah baru hijrah sampai ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Nah, di tanggal itu Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi, wahai saudaraku Yahudi, kenapa kalian berpuasa? Kemudian orang-orang Yahudi Madinah menjawab, wahai Rasulullah, kami berpuasa dalam rangka bersyukur bahwa Nabi kami, umat kami, Nabi kami maksudnya mereka itu menganggapnya Nabi Musa adalah nabinya, umat kami adalah Bani Israel. Karena umatnya Nabi Musa itu disebut dengan kaum Bani Israel. Mereka diberikan kemenangan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun itu di 10 Muharram atau hari Asyura itu tadi. Maka kami untuk menghormati itu, untuk bersyukur itu, kami melaksanakan puasa Muharram, hari Asyura tadi. Kemudian Rasulullah ketika mendengar itu, beliau mengatakan, saya juga berhak untuk melaksanakan itu. Nah, maka Rasulullah saat itu belum ada puasa Ramadan, karena Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah. Nah ini kan belum. Nah kemudian beliau berpuasa di hari Asyura itu tadi. Kemudian Rasulullah juga memerintahkannya. Dan kemudian dalam riwayat Muslim ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura, faqala, maka beliau menjawab, yukaffirus sanah al-maudiyah. Puasa Asyura itu fadilahnya, pahalanya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Tentu ini yang dosa hablum minallah, dosa-dosa kecil yang ada hubungannya langsung pada Allah. Tapi kalau yang dosa dengan sesama kita, sesama manusia, ya belum. Sebelum dihalalkan atau dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Itu tentang puasa di hari Muharram. Kemudian ada di masyarakat kita yang berkembang, mungkin Mbak Tiara juga sering dengar, bahwa Muharram itu lebarannya anak yatim.
Sering dengar ya. Bahkan mungkin Mbak Tiara sering di tempat tinggal sekitar atau tempat kerja pada ngadain acara santunan yatim piatu di bulan Muharram. Memang ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Ya'la, walaupun hadis ini dipersoalkan kesohihannya. Tetapi kalau untuk fadhailul amal oleh sebagian ulama, ya silahkan. Fadhailul amal itu untuk menyemangati kita melakukan satu perbuatan. Ada hadis yang bunyinya begini, man massaha yadahu ala ra'si yatimin fi yaumi asyura rufi'at lahu bikulli sya'ratin ala ra'sihi darajatan fil jannah. Siapa yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim. Ini jangan dimaknai tekstual ya. Bener ya, cuma diusap-usap doang langsung pergi. Enggak. Ini dalam bahasa kinayah, bahasa kias, menyayangi anak yatim, membantu anak yatim. Fi yaumi asyura, di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram itu. Rufi'at lahu bikulli sya'ratin ala ra'sihi darajatan. Maka Allah akan mengangkatnya dari setiap helai rambut di kepala anak yatim itu 1 derajat. Ya sama, ini jangan dimaknai tekstual. Jadi kalau anak yatimnya botak, ya tidak. Artinya saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah, seakan-akan kayak sejumlah helai rambut. Kan helai rambut gak mungkin dihitung ya. Dihitung, betul. Ya kecuali di film anak-anak animasi itu yang dari tahun ke tahun cuma 1. Kalau dalam hal ini hadis jangan dimaknai tekstual. Artinya orang yang membantu anak yatim. Karena memang notabene yatim ini kan anak yang butuh perhatian, butuh bantuan. Nah, membantu dengan meringankan beban mereka, dengan menyantuni mereka, dengan menjadi orang tua asuh buat mereka, maka Allah akan mengangkat kehormatannya sebanyak dengan jumlah rambut saking banyaknya. Ini sekali lagi saya sampaikan, walaupun hadis ini dipersoalkan kesahihannya, tapi kalau untuk menyemangati atau dalam bahasanya itu fadhailul amal, maka silahkan saja. Tetapi tentu jangan membatasi menyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram, hanya di bulan Syura saja. Ya seharusnya lah tadi menjadi orang tua asuh. Kalau memang anak yatim itu masih membutuhkan seperangkat alat sekolah, ya kita bantu. Kalaupun mungkin kita tidak bisa membantu dengan tangan kita menjadi fasilitator, menjadi perantara, anak itu terbantu, ya insya Allah nilainya tetap sama. Nah, ini termasuk fadhail atau keutamaan yang ada di bulan Muharram itu tadi. Walaupun tentunya jangan hanya membatasi membantu saudara kita, anak-anak kita yang yatim hanya di bulan Muharram saja. Tentu ya di momen-momen tertentu, kalau syukur-syukur menjadi orang tua asuh tadi ya, yang membantu. Karena pahalanya menyantuni, mengasihi anak yatim itu luar biasa. Rasulullah sampaikan, ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah. Saya, kata Rasulullah, dengan orang yang menjadi orang tua asuh bagi anak yatim, yang mengasuh anak yatim dengan baik, dengan benar, fil jannah hakadza, di surga itu seperti ini. Ini itu dengan Rasulullah menunjuk 2 jari. Jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan betapa dekatnya antara orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin dalam ayat yang sering dibaca oleh imam-imam kita, surat pendek Al-Ma'un, nah termasuk orang yang mendustakan agama adalah yadu'ul yatim, mereka yang tidak peduli dengan anak yatim. Nah, ini beberapa amaliyah di bulan Muharram. Tentu amalan-amalan yang lain, memperbanyak amal saleh yang di situ jenis ragamnya luar biasa, ya insya Allah itu momen untuk kita manfaatkan, kita amalkan sebaik dan sekuat tenaga kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kita menjalani ketaatan kepada Allah ya sesuai kemampuan kita. Nah, ini momen yang insya Allah istimewa, kita isi dengan amalan-amalan istimewa, sehingga yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khubawi tadi, ada 10 hari yang dipilih oleh Allah, bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Atau yang disampaikan dalam surah At-Taubah, bahwa Muharram termasuk dari Ashhurul Hurum,
dan kita bisa memperoleh kemenangan seperti para nabi-nabi terdahulu, tentu dengan perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita yang kita raih kan tidak bisa langsung ujuk-ujuk datang, butuh perjuangan. Nah, insya Allah semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita semua di bulan Muharram seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih pemirsa Sinpo TV sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.